كافيا مجيدا. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين قاموا بالشريعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل تبارك بذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء والرجال الحاضرين والخابرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Fakir Khamadi kepada Al-Fakir Habib Zain Fikri Al-Haddad wa ta'ala Allahu bih. Tidak lupa Khamadi Haji Jamal Firdaus, dan tidak lupa Al-Fakir Amir, Nana, Mama, dan tidak lupa kepada Khamadi Sayyidul Bait Alladhi lam yuskar ismuhu, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak pernah dirasa mata Allah wa takrimah kepada beliau. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat dipanjangkan umurnya. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari tempat ini melainkan dihapuskan dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini kita bisa berkumpul berwajah bersatu rahmi, yang dimana tadi kita membaca Yasin tidak balik. Yasin tidak balik dikhususkan untuk Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, yang insya Allah besok sidang terakhir ponis. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, hakimnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa kita buka kajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى هذا ما في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير بغاية الله ومرضاته وحلمه وثوابه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وأصحابه الطيبين والسلام الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمتنا، اللهم بما علمتنا وعلمتنا وانفعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Sini dijelaskan, idza asaba ahadakum musibatu falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fahdhurni fiha wa abdalni biha khairan minha. Terkala apabila di salah satu kita ada yang terkena musibah, maka di sini dijelaskan, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi lebih identik ucapan tersebut kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal rata-rata pasti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di sini dijelaskan, kalau seandainya di antara kita terkena musibah, maka ucapkan doa tersebut. Musibahnya apa aja? Nggak cuma orang yang meninggal. Tapi kadang-kadang kalau ada orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Rata-rata seperti itu, siapa yang meninggal? Tapi enggak, di sini dijelaskan siapapun yang kena musibah maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena dijelaskan juga bahwasannya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada kita, dan kita mesti bisa menerima musibah tersebut. Kenapa? Karena dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Apabila kita sabar dan ikhlas atas musibah yang Allah berikan kepada diri kita, maka Allah memberikan rahmat kepada diri kita, dan Allah memberikan daripada petunjuk untuk diri kita. Jadi kalau kita mengalami musibah, jangan sampai, kalau bahasa kita, gugurutu. Aral. Jangan sampai gugurutu. Jadi mesti sabar, mesti ikhlas. Karena musibah datangnya dari Allah untuk kita, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti kita syukuri, mesti kita ikhlasi. Mesti sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Allah nggak bakal ngasih musibah kepada sesuatu hambanya kalau sesuatu hambanya nggak mampu menjalankan musibah tersebut. Allah nggak bakal ngasih ujian yang begitu besar kepada hambanya kecuali hamba tersebut mampu mengatasi ujian tersebut. Jadi Allah ngasih ujian, Allah ngasih musibah kepada hambanya, pasti hambanya mampu menjalankan ujian dan musibah tersebut.
Tapi kita mesti ikhlas dan sabar. Niscayanya Allah ganti dengan ganjaran yang berlipat ganda. Allah ganti dengan petunjuk yang begitu besar. Allah ganti dengan pahala yang begitu besar, dan Allah berikan jalan untuk diri kita. Tapi ingat, sabar, ikhlas. Jangan gugur itu jangan ngomel. Kalau gugur itu ngomel, sakit hati dan lain sebagainya, pahalanya hilang. Percuma kan gitu. Makanya kita mesti jalani ikhlas dan sabar ketika kita ditimpa musibah. Ucapkan juga doa tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dijelaskan juga, idza asabahatum faqul Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Apabila tatkala kita bangun di pagi hari, kita bangun di pagi hari nih, baca doa bangun tidur. Kemudian baca doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namur wa ilaikal masir. Ini ketika kita bangun tidur pagi, baca doa tersebut. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namur wa ilaikal masir. Kita baca doa tersebut. Kenapa? Ya, artinya, ya Allah, Engkau yang telah menghidupkan kami di pagi hari hingga sore hari, dan Engkau yang menghidupkan kami, dan Engkau juga yang mematikan kami. Hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup karena Allah, kita mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup dan mati kita untuk Allah. Lalu apa hidup kita di dunia ini mencari apa? Introspeksi diri. Itu dijelasin, hidup dan mati kita untuk Allah. Lalu di dunia ini kita mencari apa? Apa kita berlomba-lomba jadi harta kekayaan? Tidak. Apa yang kita cari? Pamor, biar terkenal? Enggak. Yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen dapat ganjaran di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kita cari. Karena hidup dan mati kita untuk Allah. Kita hidup karena Allah, kita mati karena Allah. Hidup mati kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, kekayaan kita, rumah kita, mobil kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada lagunya kan, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, presiden mati, semua mati. Jabatan kita bakal dibawa ketika kita mati? Enggak. Harta kekayaan kita bakal dibawa ketika kita mati? Enggak. Mobil punya 4 dia mau dibawa enggak? Enggak. Kita enggak ada yang bawa. Lalu apa yang bisa kita bawa ketika kita mati? Ada 3 hal yang bisa kita bawa. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang untuk majelis taklim, untuk pondok pesantren, untuk masjid. Itu amal pahalanya akan terus mengalir walaupun kita udah nggak ada. Akan terus mengalir walaupun kita nggak ada. Kemudian yang kedua apa yang bisa kita bawa? Waladun soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh itu bisa membawa ganjaran. Orang tuanya yang udah nggak ada, itu bisa mengalir ganjarannya. Anak-anak soleh itu bisa mengalir ganjarannya untuk orang tuanya. Yang ketiga apa Habib? Ilmu yang bermanfaat. Orang yang mengamalkan ilmunya. Makanya dijelaskan juga dalam Al-Quran, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun 1 ayat. Kita sampaikan ilmu yang kita punya. Ini biar bermanfaat. Ilmu yang kita sampaikan, 1 orang diamalin sama 1 orang tersebut. Kemudian orang tersebut ngamalin lagi ke orang lain. Bukan terus ngalir. Ilmu yang kita berikan kepada orang lain terus ngalir. Apalagi ilmu tersebut diamalin. Nah itu akan terus mengalir sampai nanti kita wafat. Bahkan ilmu tersebut bakal ngalir untuk orang tua kita juga. Makanya mati dan hidup kita untuk Allah, kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari ridhonya orang lain, jangan cari pandangan orang lain, tapi kita cari pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin orang membenci sama kita, biarin orang musyrik sama kita, jangan sampai Allah yang benci sama kita. Jangan sampai kita dimurkain sama Allah. Kalau udah Allah yang murka, wallahu a'lam. Kita nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Sakit hati kita berharap kepada manusia. Sakit hati kita berharap sama manusia, tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kita pengen apa aja minta sama Allah. Karena nanti mau punya mobil, minta sama Allah. Jadi berdoa, kerja, jangan minta doa kerja kagak. Mobil kita punya mobil kalau nggak dapat. Tapi kita ikhtiar juga, jalan juga, kerja juga, usaha juga. Jadi apa yang kita pengenin, kerja, menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Apa yang kita pengenin pasti kita dapatin. Kalau kita ini bersungguh-sungguh. Habib Anda pengen ini, kejar. Janjinya Allah.
Allah bakal kasih apa yang antum mau. Selagi antum dekat sama Allah dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengen sesuatu tapi kita jauhin Allah. Kita pengen duniawi, kita senang kekayaan, harta kekayaan dan lain sebagainya. Tapi kita jauh sama Allah. Habib aneh kaya, sholat kagak, ngaji aneh kagak, tapi aneh kaya, mobil punya, motor aneh punya, HP iPhone deh, aneh kaya, Habib. Iya, tapi maaf, itu bisa jadi istidraj untuk diri kita. Harta kekayaan itu bisa menjadi musibah untuk diri anda. Bukan kebahagiaan untuk anda, tapi jadi musibah untuk diri anda. Ya sampai nih, harta kekayaan kita jadi musibah untuk diri kita. Tapi harta kekayaan kita mesti bisa jadi manfaat untuk diri kita. Gimana cara kita menggunakan harta kita, kekayaan kita, pakai sedekah, pakai dan sebagainya. Jangan sampai jadi istidraj untuk diri kita, bencana untuk diri kita, musibah untuk diri kita. Makanya seseorang jangan heran kalau ada orang Habib aneh nggak kerja, aneh nggak sholat ke sembahyang, tapi harta aneh banyak, kaya. Tapi ingat, istidraj. Ada musibah yang akan menimpa diri anda. Dan kebahagiaan itu nggak bakal selamanya ada di diri anda. Itu para harta kekayaan kita yang kita miliki. Sekarang lagi rame-rame di usaha kita, ingat, tapi juga kita bersyukur. Jangan sampai usaha kita rame, tapi kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kerasanya kalau usaha kita udah jatuh. Oh sekarang usaha kita lagi senang. Oh lagi di atas langit usaha kita. Lagi berkembang, tapi begitu jatuh, ente baru ingat. Antum baru sadar bahwasanya Allah bisa memudahkan kembalikan telapak tangan. Yang tadinya jaya jadi turun, yang tadinya kaya menjadi miskin, yang miskin bisa dirubah jadi kaya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jauhi diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga doa-doa untuk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa tersebut. Ya Allah, Engkau yang memberikan kami kehidupan di pagi hari hingga sore hari. Dan Engkau juga yang memberikan kami kehidupan mati hidup kami untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk dirimu wahai Allah. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala.